Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu lagi kita dalam program Baca Sejarah. Masih di episode polemik masuknya Islam ke Nusantara. Kita sekarang akan memasuki polemik yang ketiga. Siapakah yang membawa Islam ke Kepulauan Nusantara? Ada 3 pendapat berkenaan tentang siapa yang membawa Islam ke Kepulauan Nusantara. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang membawa Islam ke Nusantara adalah para saudagar atau pedagang. Mereka datang ke Nusantara untuk berdagang, tetapi karena beragama Islam lalu mereka mendakwahkan Islam. Pendapat ini adalah pendapat yang paling banyak dipakai hingga sekarang dan paling banyak pendukungnya. Pendapat ini diambil dari catatan Marco Polo yang sebaiknya saya langsung saja bacakan apa pendapatnya. Di kerajaan ini, yang dia maksud ini adalah kerajaan Perlak yang sedang dia bicarakan. Perlu Anda ketahui begitu seringnya dikunjungi oleh para pedagang muslim, sehingga penduduk pribumi pun berhasil mereka Islamkan. Meski tidak sepenuhnya ditolak, pendapat ini tetap menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan ahli sejarah. Yang menjadi pertanyaan bagi mereka adalah, pertama, apakah kalau memang pendapat ini benar, kalau misalnya memang para pedagang yang mendakwahkan Islam di Nusantara ini, apakah mereka memang punya misi yang lain selain berdagang? Apakah mereka pedagang biasa atau pedagang sambilan? Apakah memang mereka pedagang asli yang punya misi yang lain atau pedagang yang sambil berdakwah? Atau apakah mereka, kalau memang benar para pedagang, mereka punya kafaah, mereka punya pengetahuan yang cukup untuk berdakwah kepada masyarakat? Apakah mereka punya waktu yang cukup untuk berdakwah kepada masyarakat? Atau sambil berdagang lalu mereka berdakwah? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang membuat teori ini diragukan. Teori ini mengambil catatan dari pengembara Italia yang bernama Marco Polo, yang dia menuliskan apa yang dia lihat saja. Dia menuliskan apa yang secara zahir saja. Dia lihat orang-orang pedagang-pedagang datang muslim dan penduduk banyak yang ikutan masuk Islam gitu. Sementara dia melupakan fakta bahwa, atau bukan melupakan fakta ya, dia hanya menuliskan saja gitu apa yang dia lihat. Sementara kita atau para ahli sejarah memikirkan hal lainnya, bahwa yang ikut ke dalam kapal yang melakukan perdagangan atau yang ikut pelayaran itu bukan hanya pedagang saja, meskipun yang utamanya mereka memang membawa para saudagar itu untuk berdagang. Pastinya di kapal itu bukan hanya para saudagar saja, bukan hanya para pedagang saja, pasti ada nakhoda yang dia memang fokusnya untuk mengurus kapal. Dan di kapal itu juga bukan hanya nakhoda, pasti ada awak kapalnya, pasti ada dokternya, pasti ada juru masaknya, pasti ada imamnya gitu. Kenapa imamnya? Karena ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang Islam. Mereka di perjalanan membutuhkan orang untuk membimbing mereka, kemudian membutuhkan orang untuk menjadi imam, atau kalau di bahasa kita sekarang ustadznya mungkin. Dan tidak menutup kemungkinan ini masuk ke pendapat kedua. Mereka mengatakan bahwa memang mereka saudagar-saudagar itu atau para pedagang itu datang ke Indonesia untuk berdagang, tetapi di kapal itu kan ada imamnya juga, ada ustadznya juga, ada syekhnya juga, dan mereka lah yang berdakwah kepada masyarakat. Kenapa? Karena ilmunya memang mumpuni, ilmunya memang meyakinkan, mereka memang bijak, mereka memang paham tentang agama, sehingga memang
fokus berdakwah, bukan fokus berdagang. Pendapat ini diutarakan oleh Anthony Jones. Dia seorang orientalis juga. Dia mengatakan bahwa ulama-ulama inilah yang menyebarkan Islam dan mereka seorang sufi atau tasawuf. Mengapa dia berpendapat secara langsung gitu bahwa ulama-ulama ini seorang sufi atau tasawuf? Karena di dalam benak dia sebagai seorang orientalis, tidak mungkin seseorang datang jauh-jauh mengarungi lautan dengan resiko kematian, karena mengarungi lautan pada masa itu sesuatu yang bukan sesuatu yang sulit dan dilakukan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, membutuhkan pengorbanan yang besar. Bagi Anthony Jones ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim yang biasa. Pasti seorang tasawuf, seorang sufi yang memang sudah terbiasa dalam kehidupan yang serba kekurangan dengan mental yang sangat kuat. Maka dia menyimpulkan bahwa yang datang ini seorang ulama, dan ulamanya itu spesifik seorang ulama sufi atau tasawuf. Dia juga mengatakan bahwa syekh-syekh sufi inilah yang dia bergerilya, dia berdakwah berkeliling ke daerah itu untuk menyebarkan Islam. Jadi memang mengkhususkan diri untuk berdakwah di kalangan orang-orang yang hidup di Kepulauan Nusantara pada masa itu. Pendapat Jones ini mendapatkan sanggahan dari Fatimi bahwa gerakan misionaris sufi ini baru datang ke Kepulauan Nusantara itu di abad ke-13-an. Jadi yang datang di abad ke-1 Hijriah atau di abad ke-7 Masehi itu bukan seorang sufi, tetapi memang ulama yang biasa saja, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa ulama itu juga seorang pedagang gitu. Berbeda ya, tadi pendapat pertama itu mengatakan bahwa dia seorang pedagang yang datang memang untuk dagang, tapi karena dia beragama Islam dia sambil dakwah. Jadi dakwahnya itu adalah sambilan. Sementara kata Fatimi, dia memang ulama, tapi bukan ulama sufi. Dia ulama yang memang untuk bagi seorang muslim, apalagi pada zaman itu, mengarungi lautan, melakukan pengorbanan yang sangat besar untuk Islam itu bukan sesuatu yang asing. Ulama-ulama pada masa itu, mujahid-mujahid pada masa itu memang memiliki jiwa-jiwa seperti ini, sehingga ya tidak menutup kemungkinan kalau ulama ini bukan ulama sufi. Dan Fatimi meyakini bahwa ulama ini adalah ulama yang berprofesi juga sebagai pedagang. Mereka menjaga kehormatannya, mereka berdakwah, tapi untuk kehidupan sehari-hari memang mereka meminta-minta gitu dari belas kasihan orang lain. Mereka tidak menginginkan itu. Mereka adalah ulama-ulama yang menjaga harga diri mereka, sehingga mereka berdakwah sambil berdagang gitu. Jelas berbeda ya. Pendapat yang pertama mengatakan mereka berdagang sambil berdakwah, dan pendapat kedua yang versi yang Fatimi ini mengatakan bahwa mereka adalah ulama tetapi sambil berdagang. Dan ini akan membawa kita ke pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang unik justru yang diutarakan oleh Profesor Syed Muhammad Najib Al-Atos dari Malaysia. Kenapa unik? Karena dia langsung menyebut nama. Beliau mengatakan di bukunya Historical Fact and Fiction, dia mengatakan bahwa yang datang ke Indonesia adalah seorang syekh yang bernama Syekh Ismail. Syekh Ismail ini datang pada abad ke-9 sebagaimana pendapatnya di waktu datangnya Islam ke Nusantara itu abad 9. Dia mengatakan bahwa Syekh Ismail ini memang diutus oleh Syarif Kota Mekah atau gubernur Kota Mekah yang memang khusus diutus untuk berdakwah di daerah Nusantara. Dalam pelayarannya, beliau mengatakan di bukunya bahwa Syekh Ismail ini sebagaimana jalur perdagangan yang biasa itu akan singgah dulu di Bengala, di mana beliau bertemu dengan Sultan Muhammad yang mungkin pasti ada obrolan dulu ya, yang kemudian memutuskan untuk ikut berdakwah ke daerah Sumatera bersama putranya. Dan Sultan Muhammad inilah, kata Syekh Najib Al-Atos, yang nantinya dia akan mendirikan kerajaan Samudra Pasai. Tentang kisah Samudra Pasai sendiri, mudah-mudahan Allah berikan waktu dan Allah berikan
kesempatan kepada kita untuk membahasnya di lain waktu. Tetapi pada intinya adalah Syekh Najib Al-Athos ini memiliki pendapat yang ketiga, bahwa yang datang ke Kepulauan Nusantara yang memang berprofesi sebagai ulama, bukan pedagang sebagaimana yang difahami oleh banyak orang sekarang ini. Lalu bagaimana caranya para ulama ini berdakwah ke masyarakat di Kepulauan Nusantara sehingga masyarakat Kepulauan Nusantara menerima Islam dengan begitu luar biasa? Ada beberapa pola. Yang pertama, dikatakan oleh ahli sejarah bahwa masyarakat tertarik dengan adab, akhlak orang-orang Islam, akhlak terutama para ulamanya. Mereka yang pedagangnya pun menjalankan perdagangan dengan timbangan yang sangat baik, bahasa yang baik, tawar-menawar yang baik, sehingga ini membuat orang-orang pribumi menjadi tertarik dengan Islam. Apalagi pada saat itu masyarakat ada di dalam kondisi yang secara baik agama maupun sosial itu memprihatinkan. Mereka terbagi ke dalam kasta-kasta, kemudian mereka bahkan ada agama pagan yang mengorbankan rakyatnya. Kemudian ada juga raja-raja yang menzalimi rakyatnya, sehingga ketika Islam datang dengan konsep yang sangat luar biasa, mereka menerima bahkan dengan sangat bahagia. Ini proses yang pertama. Kemudian proses yang ketiga atau konversi yang ketiga adalah dengan cara mereka mendekati tokoh-tokoh bangsawan, mereka mendakwahi tokoh-tokoh bangsawan, sehingga tentu saja rakyatnya saja kagum, apalagi bangsawan yang memang memiliki ilmu pengetahuan di atas masyarakat biasa. Mereka kagum dengan Islam sehingga menikahkan putri-putri mereka dengan para ulama ini. Dan yang ketiga adalah melalui dakwah ke rajanya. Jadi melalui dakwah ke pemimpinnya, mereka pada akhirnya tertarik dan menikahkan anak-anak mereka. Dan ini terjadi di banyak kerajaan-kerajaan di masa itu, baik di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan lain sebagainya. Bahkan tidak segan-segan mereka, raja-raja ini yang masuk Islam ini langsung mengganti sebutan mereka dengan sebutan sultan, mengikuti raja-raja yang ada di Jazirah Arab atau raja-raja dalam Islam yang menyebut pemimpin mereka sebagai sultan. Hingga sekarang nama sultan ini dipakai untuk nama kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dan pendapat ini tidak bisa terbantahkan, tidak bisa dibantah oleh para orientalis. Tetapi yang unik, ada satu orientalis yang bernama Anthony Jones mengatakan bahwa konversi itu atau perpindahan itu terjadi karena karisma ulama-ulama sufi. Masih ingat ya, dia yang menganut atau yang berpendapat bahwa ulama-ulama yang datang itu beraliran sufi atau tasawuf. Dia mengatakan ulama-ulama tasawuf atau sufi ini juga memiliki kekuatan magis, sehingga karena kekuatan magis itulah orang-orang menjadi banyak tertarik dengan Islam. Saya jadi curiga, jangan-jangan film-film Wali Songo yang pernah diproduksi oleh Indonesia menganut apa yang dikatakan oleh Anthony Jones juga. Iya nggak ya? Lalu, apa yang menjadi pendorong atau motivasi para ulama ini datang ke Indonesia? Kalau bagi kita sebagai seorang muslim, mungkin ini sangat masuk akal karena dakwah memang perintah dari Allah, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Juga harapan yang besar dari Rasulullah, juga janji bahwa kelak seluruh dunia akan dikuasai oleh orang Islam. Hal ini memunculkan beberapa pendapat dari para orientalis. Pendapat yang pertama adalah dari Van Leer. Dia mengatakan bahwa
para ulama atau orang-orang ini mendakwahkan Islam di Indonesia itu karena motif dagang. Karena tadi pendapat yang pertama, bahwa mereka adalah pedagang yang nyambil aja sambil dakwah. Dan selain kepentingan ekonomi, dia juga mengatakan bahwa orang-orang yang berdakwah ini juga bermotif politik. Karena pada masa itu kerajaan Hindu dan Sriwijaya mengalami keturunan. Ingat ya, orientalis ini tidak ada yang berpendapat bahwa Islam datang ke Nusantara, Islam datang ke Kepulauan Nusantara itu pada abad pertama. Mereka hampir semua mengatakan pada abad ke kisaran 10 sampai 13. Berbeda-beda tetapi intinya jauh dari abad pertama. Hijriah. Mereka mengatakan abad ke-6 ke-7 berarti ya, ke-6 ke-7 Hijriah atau ke 10 sampai 13 Masehi. Sehingga pada masa-masa itu adalah masa-masa di mana kerajaan Hindu dan Buddha mengalami penurunan, dan ini dijadikan pendapat bagi mereka bahwa orang-orang Islam mendakwakan Islamnya di Kepulauan Nusantara itu untuk mengambil politik, mengambil kekuasaan. Karena memang setelah turunnya atau runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, maka berjamurlah kerajaan-kerajaan Islam yang pada masa itu diawali oleh kerajaan Samudra Pasai. Menyusul berikutnya di pulau-pulau lain tumbuhlah kerajaan-kerajaan Islam, baik kerajaan yang kecil maupun yang besar seperti kerajaan Demak, kerajaan Kutai, Kartanegara, dan di akhir-akhir masa perjuangan itu kerajaan Mataram. Jadi kata Van Leer ini, orang Islam ini datang ke Nusantara itu keuntungan pribadi mereka. Dan jangan kaget jika kita mendengar orientalis mengatakan hal ini. Kenapa? Karena di benak mereka itu dakwah itu untuk Allah, untuk Rasulnya itu tidak mungkin terjadi. Tetapi ada yang luar biasa, ada seorang orientalis yang bernama Arnold itu mengatakan bahwa enggak kok, mereka memang berdakwah atas dasar keyakinan mereka, atas dasar mentaati perintah dari agama mereka. Dia juga mengatakan bahwa di ayat suci mereka, kata dia ya, di ayat suci mereka gitu Al-Quran memang diperintahkan untuk menyebarkan agama. Luar biasa ya Arnold ini. Tetapi Arnold ini tentu saja karena dia bukan seorang muslim, dia tidak mengatakan tentang di ayat yang mana, surat yang mana, ayat berapa. Tetapi intinya di dalam Al-Quran gitu ya. Namun sayangnya, meskipun ini pendapat udah bagus, tapi sayangnya dia tidak mengutarakan, karena dia bukan seorang muslim tentu saja, bahwa boleh juga kok dalam Islam itu berdagang, bahwa fantasiru fil ard, harus menyebar di seluruh bumi. Lalu buatlah kesejahteraan gitu. Tidak salah kita membangun kesejahteraan baik untuk diri kita maupun untuk umat keseluruhannya. Umat Islam harus jadi umat yang bukan hanya imannya yang sejahtera, tetapi secara zahirnya keduniawiannya juga sejahtera. Lalu terakhir, seberapa kuat sih pengaruh Islam di Kepulauan Nusantara? Kebanyakan para orientalis mengatakan bahwa pengaruh Islam terhadap masyarakat di Kepulauan Nusantara itu ya tidak terlalu kuat, hanya sebagai seremoni belaka dan sebagainya, hanya sebagai perayaan-perayaan dan sebagainya. Pendapat ini diutarakan oleh Landon. Dia bilang Islam itu hanya mengelupas adat istiadat di lapisan terluarnya saja. Intinya dalamnya orang-orang di Kepulauan Nusantara ini tetap saja dia tidak menyerap Islam sampai ke dalam hati mereka. Winstead juga berpendapat seperti itu. Katanya budaya Islam atau budaya lokal itu bercampur aduk dengan keyakinan Islam, dan itu menjadi fakta bahwa Islam tidak mengakar kuat di Kepulauan Nusantara. Tapi pendapat paling negatif itu disampaikan oleh Van Leer. Dia mengatakan meskipun Islam, kata dia, sudah membuat suku-suku dan berbagai bangsa yang ada di Kepulauan Nusantara ini menyatu, tetapi tetap saja itu hanya hal yang bersifat lemah. Dia mengatakan bahwa tradisi kuno dari masyarakat Kepulauan Nusantara tetap saja berjalan.
gitu. Jadi hanya sebatas kalau zaman sekarang mungkin Islam KTP. Namun pendapat ini tentu saja dibantah oleh ahli sejarah Islam. Salah duanya adalah Syekh Husain Al-Attas, kemudian Syekh Muhammad Najib Al-Attas. Mereka mengatakan pengaruh Islam masyarakat Kepulauan Nusantara, masyarakat Melayu itu sangat dalam. Kenapa? Karena orang-orang atau masyarakat di Kepulauan Nusantara itu menyerap agama memang atas kehendak mereka sendiri, karena mereka memang menginginkannya. Karena di Islam tidak mengenal kasta, di Islam tidak menilai strata sosial, mereka menjadi sangat bahagia dan menerima dengan lapang syariat-syariat Islam. Dan Islam telah mengubah tatanan sosial masyarakat di Kepulauan Nusantara, bukan hanya ritual keagamaan tetapi juga bahkan bahasa. Banyak sekali bahasa-bahasa, terutama bahasa Melayu, diserap dari bahasa Arab. Bahkan tulisan pun dulu tulisan Arab Melayu. Ketika Belanda datang ke Nusantara dan mengatakan bahwa orang-orang di Nusantara ini buta huruf, itu salah besar. Mereka sudah mengenal angka, mereka sudah mengenal tulisan, dan tulisannya itu tulisan dengan huruf hijaiyah. Kita mungkin atau orang-orang di zaman sebelum kita itu pasti pernah melihat atau membaca tulisan-tulisan dari nenek kita yang berbahasa Melayu tapi bertuliskan Arab, maka dikenal dengan tulisan Arab Melayu. Juga dilihat dari nama, banyak sekali nama-nama orang-orang di Kepulauan Nusantara ini bernafaskan Islam. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan atau pembacaan sejarah dengan judul polemik masuknya Islam ke Kepulauan Nusantara. Lalu apa sih pentingnya? Banyak orang yang mengatakan, apa pentingnya mengetahui sejarah kapan masuknya Islam, apakah abad ke-13 atau abad pertama, apa bedanya? Apa pula yang membedakan Islam datang dari Persia, dari Mesir, dari Arab, atau dari Cina, atau dari India? Apa sih yang membedakan? Toh di Indonesia sekarang sudah menyebar Islamnya. Dan ini akan kita bahas insya Allah di episode mendatang. Terima kasih sudah klik video ini, terima kasih sudah menonton. Sebarkan apabila menurut Anda ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan atau dikoreksi. Boleh lewat komentar, boleh juga melalui pesan pribadi. Berkomentar dengan kata-kata yang baik, komentar dengan kalimat-kalimat yang baik, dan hargai perbedaan agar mari mulai dari sini kita bangun peradaban kesopanan.